Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Ustadz Nailul dalam mata pelajaran Bahasa Jawa. Sebelumnya marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kali ini Ustadz akan menggunakan bahasa Indonesia dalam pengantarnya ya, karena supaya semuanya paham terlebih dahulu, supaya tidak ada yang gagal paham. Anak-anak sekalian, belajar bahasa itu prinsipnya sama dengan belajar yang lain sebenarnya. Salah satu hal yang paling utama ya, yaitu harus senang. Sehingga ketika belajar ada gairah, ada semangat, dan tidak bosan. Itu harus senang. Terus kemudian seandainya tidak senang, bagaimana? Seandainya tidak senang, kita harus tahu bahwa kita butuh. Kalau kita merasa butuh, tentu secara mau tidak mau akhirnya kita tetap harus senang kan, karena tahu kita butuh, akhirnya kita akan melakukan itu apapun yang terjadi. Mau tidak mau harus bisa. Apalagi bahasa Jawa ini adalah media komunikasi terhadap masyarakat Jawa, yang mana kita hidup itu tidak bisa mengabaikan masyarakat gitu. Tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat tanpa bahasa yang baik. Dalam hal ini bahasa Jawa, karena bahasa Jawa ini sebuah media komunikasi yang dirasa efektif terhadap masyarakat Jawa. Karena dalam bahasa Jawa itu ada sopan santun. Kita akan dianggap sopan ketika kita menggunakan bahasa Jawa. Karena itu mau tidak mau kita harus belajar bahasa Jawa supaya kita bisa berinteraksi dengan masyarakat Jawa dan diterima dengan mereka. Selain itu anak-anak, karena kita ini adalah suku Jawa, ini adalah bahasa asli dari suku kita. Karena itu kita harus melestarikan warisan nenek moyang kita ini. Menurut pengalaman Ustadz, terkadang ketika Ustadz membeli di warung-warung seperti itu, menggunakan bahasa Jawa itu akan berbeda responnya ketika menggunakan bahasa Indonesia. Respon penjual itu berbeda. Ketika menggunakan bahasa Jawa, mereka kan lebih terbuka, lebih menerima, lebih terlihat lebih sumringah, senang seperti itu ya. Dan seringkali harganya itu lebih murah ketika kita berbicara dengan bahasa Jawa. Kenapa? Karena mereka merasa kalau kita itu orang lokal, orang sekitar, bukan tamu, bukan orang dari luar. Beda halnya ketika kita berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, kita akan dianggap sebagai orang dari perkotaan, dianggap sebagai orang kaya, dianggap sebagai orang menengah ke atas, sehingga kadang-kadang harga barang itu agak berbeda, agak dinaikkan sedikit sebenarnya. Terus kemudian bahasa Jawa yang kita bahas ini bahasa Jawa kromo ya, bukan muku, sehingga bahasa kita itu terkesan sopan. Kalau muku itu lain, muku itu bukan bahasa sopan. Muku itu bahasa antara sesama, bahasa antara kalian dengan teman-teman kalian seperti itu. Terus berikutnya, untuk belajar bahasa ada dua prinsip anak-anak. Prinsip pertama adalah praktek ya. Kalau tidak dipraktekkan, bahasa itu akan hangus atau hilang. Itulah mengapa setiap sertifikat TOEFL, sertifikat keahlian bahasa Inggris itu ada umurnya, biasanya 6 bulan. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu kalau sudah 6 bulan tidak dipakai, sudah berkurang kemampuannya, sudah berkurang nilainya, nilai kemampuannya seperti itu. Sama dengan bahasa-bahasa yang lain, kalau jarang dipakai tentu akan semakin menurun. Jadi prinsipnya adalah dalam belajar bahasa kita akan praktek. Jadi anak-anak, nanti kita akan prakteknya mungkin berupa ngirim kalimat-kalimat bahasa Jawa dalam bentuk voice note ya, bisa dikirim lewat grup WhatsApp seperti itu.
Terus berikutnya yang perlu kita lakukan juga sebelum praktik, kita juga butuh asupan, butuh menambah, memperbanyak, memperkaya kosakata. Nanti itu alhamdulillah sudah ada media video YouTube ya. Di sini yang mempraktikkan komunikasi bahasa Jawa yang bisa kita pakai untuk belajar. Kita akan belajar untuk memperkaya kosakata dari situ. Nah setelah kosakata bertambah, terus kita praktek ngomong bahasa Jawa. Baik, insya Allah itu dulu yang saya sampaikan dalam pengantar ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.